Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah. Hari ini kita akan belajar lagi dari analisis deskriptif dan ini adalah sambungan dari video saya sebelumnya. Kalau video saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai apa-apa saja yang ada dalam identitas responden atau karakteristik dari responden. Nah, identitas responden ini atau karakteristik responden ini kita dapat dari kuesioner yang dimana kita sudah melakukan wawancara di lapangan, kemudian kita input di dalam tabel olah data. Nah, tabel olah data itu seperti ini ya. Tabel olah data yang sudah kita input seperti ini. Kemudian setelah kita input, nantinya kita akan melakukan analisis deskriptif. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan Excel. Jadi kalau kita tahu caranya dalam menggunakan analisis deskriptif ini, cara menghitungnya dengan menggunakan Excel, maka akan mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan pengolahan data. Nah, ada beberapa cara yang di sini yang biasanya umum dipakai ya. Yang pertama adalah sum, kemudian average. Kemudian ada 4 yang perlu saya informasikan yang bisa digunakan di dalam melakukan perhitungan atau di dalam melakukan pengolahan data dari tabel olah yang sudah tersedia. Nah, kalau saham ini tentunya pada umumnya mahasiswa sudah mengetahui, orang sudah mengetahui, yaitu menjumlahkan. Jadi kalau kita misalnya menjumlahkan keseluruhan ini, ya maka ini kita bisa menggunakan sum. Kemudian average ini adalah rata-rata. Jadi kalau kita mau mencari rata-rata, maka kita bisa menggunakan average. Kemudian count ini berbeda dengan sum ya. Kalau sum tadi menjumlahkan, sedangkan count ini untuk menghitung data. Nah, counter ini adalah menghitung data tetapi dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk kata-kata seperti ini. Sedangkan count tadi ini menghitung data dalam bentuk angka. Sedangkan sum ini menjumlahkan. Kemudian berbeda dengan countif ya. Kalau countif ini kita hanya menghitung data tertentu saja. Misalnya kita ingin menghitung data berapa jumlah Islam. Kemudian kita mau menghitung berapa responden yang Kristen, berapa responden yang kawin, dan berapa responden yang belum kawin. Nah, kemudian setelah kontif, ada kontifs ya. IF kemudian ditambah S. Kalau tadi count kemudian ditambah if, ini berarti hanya menunjuk khusus pada variabel tertentu yang akan dituju. Ya, misalnya kawin, kemudian atau kita mau hitung belum kawin. Sedangkan kontifs ya pakai S, ini menghitung dari variabel ini kemudian dikategorikan. Misalnya berapa jumlah responden Islam yang belum kawin dan berapa jumlah responden Kristen yang belum kawin. Nah, begitu juga untuk variabel lain bisa digunakan. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung. Pertama, saya akan menggunakan sum agar bisa membedakan antara satu rumus dengan rumus yang lain, penggunaan rumus yang lain. Oke, sum sama dengan buka kurung, kemudian kita blok, tutup kurung, enter. Jumlah keseluruhan adalah 822. Ini untuk menghitung rata-rata, average, buka kurung. Kemudian kita mau melihat berapa umur rata-rata dari responden ini. Tutup kurung, enter. Nah, rata-rata umur dari responden ini yaitu 37 tahun. Nah, begitu juga kita gunakan untuk menghitung berapa tingkat pendidikannya. Nah, kita akan menghitung data. Ya, tadi jumlah, sekarang kita menghitung data dari responden. Ada berapa jumlah data secara keseluruhan ini? Nah, count ini hanya digunakan dalam bentuk angka. Ya, menghitung data responden dalam bentuk angka. Count sama dengan count, buka kurung, berapa jumlah data dari responden ya, jumlah umur dari data responden.
tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya adalah 22. Nah, sama dengan ini. Tetapi count ini tidak bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah data dari variabel yang berbentuk kata-kata seperti ini. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan count ditambah dengan A. Jadi counter sama dengan counter buka kurung. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah dari responden dengan variabel agama. Nah, di sini ada agama Kristen, kemudian ada agama Islam. Setelah itu tutup kurung, setelah kita blok tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya sama ya, 22. Sama dengan kita menghitung count, tetapi count ini dipakai untuk untuk menjumlahkan data dalam bentuk angka, sedangkan counter ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam bentuk kalimat seperti ini. Totalnya sama, yaitu berjumlah 22. Apakah benar hasilnya? Ya, kita bisa lihat di sini, di nomor responden ini, jumlah keseluruhannya adalah 22. Kalau kita tidak menggunakan ini, atau kita menggunakan manual, maka kita akan kerepotan ketika kita mau menjumlahkan seperti ini. Ya, kalau seperti ini memang datanya sedikit, tetapi kalau misalnya datanya banyak, kita akan membuat kolom di sebelahnya ini, kemudian menghitung satu persatu, menghitung dengan cara manual. Tetapi kalau dengan seperti ini, langsung saja kita menghitung dan diperoleh berapa jumlah data dari responden. Kalau banyak datanya, ya harus menggunakan seperti ini, harus menggunakan dengan cara yang cepat. Tetapi kalau misalnya datanya sedikit, mungkin bisa kita menggunakan dengan cara yang seperti biasanya, seperti ini ya, menghitung jumlah seperti biasanya. Nah, memang kalau dalam melakukan analisis atau tabel olah itu, kita harus menggunakan dengan cara yang cepat, ya, apalagi kalau datanya banyak, sehingga mempermudah mahasiswa di dalam melakukan pengolahan data, sehingga bisa lebih cepat untuk selesainya. Kemudian, apa gunanya dari countif ya? Jadi count ditambah if, ini kita akan menghitung berapa responden yang beragama Islam atau responden yang beragama Kristen. Atau kita mau melihat berapa responden yang kawin dan berapa responden yang belum kawin. Atau misalnya kita akan melihat berapa responden yang pekerjaan utamanya PNS, kemudian bertani, mandor, ibu rumah tangga, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya countif, ya, count if. Count ditambah if sama dengan count if buka kurung, kemudian kita blok. Kita mau coba untuk variabel agama. Kita blok variabel agama atau identitas agama. Setelah itu, koma, bisa kita langsung klik di sini. Kita langsung klik untuk mengambil kata Kristennya ya. Atau bisa kita pakai, atau kita bisa langsung ketik saja. Tanda petik 2, kemudian Kristen, tutup dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya ada 14. Apakah dengan status agama Kristen, jumlah respondennya yang beragama Kristen ada 14? Kita akan hitung ya. Dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi hasilnya akurat ya. Jumlahnya keseluruhannya 14. Atau kalau kita malas mau mengetiknya, kita langsung saja dengan countif.
buka kurung, kemudian diblok untuk status agamanya, koma. Nah, kemudian kita klik di sini salah satunya. Nah, ingat ya, jadi data yang kita input, misalnya dari status ini, kita input Kristen, misalnya kata Kristen, Islam, itu harus katanya sama, kata-katanya sama semua. Jadi jangan sampai kehilangan salah satu huruf, maka itu tidak akan dihitung. Datanya harus sama. Jadi kalau misalnya datanya Kristen, jangan sampai kehilangan atau bertambah 2 R. Atau misalnya hilang R-nya. Atau hilang salah satunya misalnya S. Nah, itu tidak akan terbaca. Nah, kelemahannya seperti itu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya 14. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan contifs ya. If tambah S. If tambah S ya. Contifs. Jadi contifs ini digunakan mencari satu variabel dengan kategorinya. Misalnya responden yang beragama Kristen yang sudah kawin itu berapa? Responden yang beragama Islam yang sudah kawin atau yang belum kawin itu berapa? Nah, kita akan mau mencari responden yang beragama Kristen yang sudah kawin. Oke, sama dengan kita pakai contifs ini ya. Kemudian buka kurung. Selanjutnya kita blok di status agama atau di variabel agama. Kita blok semuanya. Setelah itu kita pakaikan tanda koma. Nah, setelah pakaikan tanda koma, kita bisa ketik Kristen atau langsung saja ya di sini, di sini. Ya, tambahkan Kristen, kata Kristen, kemudian koma, kita blok kategori berikutnya. Kita mau mencari Kristen yang sudah kawin. Kemudian kita blok status perkawinannya di sini. Oh, saya ulangi ya. Di blok status perkawinannya. Selanjutnya koma. Kemudian kita klik di sini. Bisa juga kita ketik kata kawin ya. Tutup kurung, enter. Nah, ada 10 responden yang beragama Kristen yang sudah kawin. Untuk selanjutnya kita akan menghitung apakah benar dari hasil ini, apakah hasilnya akurat. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ya. Jadi hasilnya benar ya. Hasilnya sudah sesuai dan tepat, di mana ada 10 responden yang beragama Kristen yang sudah kawin. Oke, dengan demikian rumus Excel yang bisa digunakan di dalam melakukan analisis deskriptif, khususnya pada waktu kita melakukan pengolahan data. Nah, semoga hasil tutorial ini di dalam memperkaya atau di dalam melakukan analisis deskriptifnya dan memperkaya analisis deskriptifnya ya untuk menghitung tabel olahnya. Terlebih khusus ya ini biasa dipakai untuk identitas responden ataupun misalnya kita mau menganalisis data yang lain juga bisa digunakan. Oke, jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel Ruang Ilmiah. Sekian dan terima kasih.